ini tidak melimpas ke sini. Ini tidak melimpas karena ada tanggulnya, ada kanstinya. Biasanya kanstinya, jadi misalkan ini, kita ini misalkan ada jalan ya, jalan, di taman, gitu. Ini tanahnya gitu ya, tanamannya. Ini dari sini ke sini, ini kita 10 cm, minimal 10 cm. Artinya ini sama dengan 100 mili. Kalau ada hujan 100 mili, semuanya akan tertampung di sini, tidak keluar. Jadi misalkan taman resapan dan garden tinggi kanstinya sama dengan 100 mili. Berarti limpasannya 0. Ini luasnya berapa? Kemudian volume limpasan lahan terbuka berapa, sampai kenaikan limpasan ini syaratnya adalah sama dengan 0%. Ini syaratnya 0%. Nanti saudara bisa menghitung luas tamannya berapa, ini berapa. Kemudian sekarang ada kolam, nomor 3, nomor 2. Sekarang kalau dikasih kolam, ini ada rumahnya, di sini ada kolam, sehingga air nanti bisa masuk ke sini juga, ke sini. Kolam ini bisa menampung 10 meter kubik. Jadi tampungannya ini adalah 10. Ini kalau menjadi 0, ini nanti menjadi 0%. Ini volume taman resapannya ini luasnya berapa, ini berapa, ini berapa. Oke, silakan saudara coba dulu, mungkin sekitar 10 menit. Silakan coba, nanti saya akan memanggil saudara untuk menjawab soal nomor 1 ini. 1 yang ini, nomor 2, dan nomor 3. Oke, silakan. Kalau mau ada yang ditanyakan, silakan. Jelas ya? Mas Felix Andreas, bisa paham? Mohon, Pak. Oke, tolong dikerjakan 10 menit kira-kira. Nanti akan saya panggil beberapa untuk menyampaikan hasilnya. Oke, silakan dicoba ya. Jadi harapannya, sekali lagi kenaikan limpasannya ini sama dengan 0 ya. Jadi kenaikan limpasan diharapkan ini sama dengan 0. Sekali lagi luas lahannya adalah 1000. Kalau yang ini berarti yang terbuka berarti 1000 dikurangi 340. Ini sama, ini yang terbuka berarti 1000 dikurangi 340 dikurangi 10. Ini saudara hitung taman resapannya berapa yang ini. Taman resapan ini. Kemudian yang ini taman resapannya berapa. Kemudian kenaikan kedalaman hujannya 0,1 semua Pak ya? Ya sama, kedalaman hujannya sama. 100 mili ini sama ya. Jadi kedalaman hujannya sama 100 mili atau 0,1 meter, hanya sama 1000 meter persegi.
Oke, nomor 1 Mbak Anissa. Anissa Elsafira. Mbak Anissa. Ada yang ingin menjawab nomor 1? Pak, mau coba jawab, Pak. Mas Pia, ini berapa Mas? Yang kenaikan dari volume limpasan itu, Pak ya? Ya, nomor 1 ini luas terbangun. Sekarang nomor 1 ini adalah lahan 1000, kemudian saudara bangun rumah 340 meter Ya, persegi. Nah, Ini berapa nih? volume limpasan terbukanya 66 meter kubik, Pak. Ini 66. Dari Ya, mana 66? Dari mana? dari 1000 meter kubik dikurang 1000 ini persegi dikurangi 340 meter perseginya itu ya dikali 0,1 hujannya ya. Ya, Ini kan per 1000 gitu. Kali dikali 1, Pak. Koefisien limpasannya. Nah, koefisien limpasannya berapa lahan terbukanya? Bukan 1 itu, Pak ya? Ya, 1 kan gedungnya. Oh, kalau itu 0,4 bukan, Pak? 0,4. Lahan terbukanya kan sama lahan terbukanya. Iya, Pak. Ini 26,4. Yang terbangun ini berarti 340 gitu ya. Iya, Pak. Kali 1, ini baru kali 1. Kali ini Mas. Iya, Pak. Jumlahnya sama dengan ini ditambah ya 60 koma mestinya. Oke. Kemudian kenaikan limpasannya berapa persen? Kalau tadi sebelumnya 51%, tapi kayaknya salah deh. Oke, ini kita coba ya, berarti ini dikurangi 40 ya. Dibagi ini juga aslinya. Kalikan 51%. Baik, Pak. Ya, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Jadi kalau kita punya lahan 1000 meter persegi, kemudian luas bangunan rumah kita dengan nilai C1 seluas 340 meter persegi, ini akan terjadi kenaikan limpasan. Nah, saudara akan menyumbang limpasan naik 51%. Yang mestinya tidak diharapkan, harusnya 51% ya tetap ada di lahan ini. Itu yang kita sebut sebagai zero delta G, jadi tidak boleh ada penambahan G. Untuk itu maka kita nomor 2 masang Kanstin, masang taman resapan. Saudara hitung berapa luas taman resapannya agar kenaikan limpasannya ini sama dengan 0. Harapannya ini sama dengan 0. Ini harapannya sama. Oke, silakan. Siapa yang ingin mencoba? Ini berarti C17. Ini luasnya berapa? Ini berapa? Ini berapa? Izin mencoba, Pak. Ini kan nggak ada kolam dulu ya, nggak ada kolam dulu, kolamnya nanti. Silakan, Mbak Wahyu. Volume lahan terbangunnya
13,6. Jadi volume 19 tadi salah. Ini yang ini enggak ada. Lahan terbangun berapa? 13,6, Pak. Kenapa beda sama yang ini? Dari mana itu? Terbangun kan 340 ini masih. Ini kan sama. Itu beda koefisien limpasannya, Pak. Ini sama dengan berapa? Saudara ngitung dari mana ini? Sama dengan 340 gitu ya? Gitu? Ya. Gimana Mbak Wahyu? Ngitungnya gimana? Dikali 0,1. 0,1 itu hujannya. 1.000 gitu. Terus dikali? Dikali 0,4, Pak. 0,4 kan lahan Karena terbuka. Ini kan masih terbangun yang ini. Ini luasnya masih sama 1.000, rumahnya 340. Berarti volume limpasan dari lahan terbangun dari rumah ini, ya sama dengan luasnya kali hujan, kali C terbangunnya adalah 1. Mestinya kan gitu. Sama mestinya. Maksudnya melimpas dari gedung bangunannya ini. Bisa dipahami Mbak Wahyu? Gimana Mbak Wahyu? Bisa dipahami yang ini? Oh ya, bisa, Pak. Ya. Sekarang lahan terbukanya berapa, kolamnya berapa? Ini harus dicoba-coba dulu. Ketemunya berapa Mbak Wahyu nih? Taman resapannya luasnya. Tadi saya kira yang 340 itu tamannya. Enggak, ini ya misalnya saudara 340 tamannya misalkan diisi 350 luasnya. Jadi ada taman seluas 340 misalkan ya. Saya tambah kotak misalnya. Ini tamannya misalkan gitu ya. Ini saya kasih taman. Taman resapan. Ke taman. Berarti luas lahan terbuka ini berapa? Luasnya ya kan 1.000 ya. 1.000 dikurangi bangunannya 340 dikurangi luas tamannya 340 juga, misalkan dikalikan koefisien limpasannya tadi 0,4 dikalikan hujannya 100 dibagi kemudian volume limpasannya kita jumlah ini sama dengan ini ya. Betul ya? Ini betul ya? Ini ditambah. Ada 47. Ini masih 17%. Jadi masih 17%. Padahal kita inginnya 0%. Jadi luas tamannya berapa? Kalau misalnya kita isi 400, nggak sampai ya karena luas. Nah, misalnya 400. Ini terjadi masih 11% kalau 400. Kalau 500 masih 1%.
Bisa, Pak. Bisa ya. Atau saudara bisa menggunakan kata yang lain. Di Excel ini ada data ya. Di Excel ada data ini. Data di sini ada what if analysis ya. Kemudian di sini ada goal seek. Saudara pakai goal seek bisa. Goal seek. Kita set sel yang akan kita cari adalah sel ini. Nilainya harus 0% ya. Yang diubah adalah luasnya. Misalkan gitu. Oke. Berarti luas taman adalah 510. Jadi luas tamannya 510. Ini goal 6 sekali lagi C13. Ini kita set ini harus sama dengan 0. Kemudian yang diubah adalah luasnya. Oke. Dari sini. Kalau 510, luas bangunannya 340, 850 berarti luas lahan terbukanya tinggal 150 meter persegi. Jadi 510 ya. Maaf Pak, izin motong, share screen-nya belum ini soalnya Pak. Apa? Masih, Bapak beda share screen atau gimana Pak? Bentar. Kelihatan nggak tapi Excel-nya? Ya Excel yang tadi. Bentar. Sepertinya agak macet. Bentar, saya start lagi. Masih belum. Share screen. Ini saya close aja gimana? Sudah kelihatan, Mbak sekarang? Sudah, Pak. Jadi coba macet tadi, coba saya ulangi ya pakai what if analysis. Tadi ini kan kita coba 340 di awal ya. Masih kelebihan 17%. Kita coba pakai goal seek, kita set selnya 18, oke ini harus sama dengan 0%, yang diubah adalah luasnya. Ya harus 510, Pak. Ya apa? 510. Ya, ketemu 510, oke. Sekarang kalau ini, kita tambah kolam ini, tambah kolam ya. Tambah kolam. Kolam ini kalau ada hujan bisa menampung 10 meter persegi. Jadi kita set, misalkan saudara punya kolam, gitu ya. Nanti ada, kalau penuh dia melimpah, misalkan ini. Tapi di sini ada pintu juga. Jadi kalau tidak ada hujan, muka airnya di sini. Dari sini ke sini, ini volumenya bisa menampung katakanlah 10 meter kubik. Kalau luasnya 10, kedalamannya berarti ini 1 meter, misalkan. Kemudian kita diminta menghitung taman resapannya berapa, kemudian volume limpasan lahan terbuka berapa, terbangun berapa. Yang terbangun tadi kan sama 34, karena tetap ya. Dan kita coba, misalkan tamannya 100, aslinya 510, aslinya kita coba 100, karena sudah kita ganti dengan taman. Misalkan.
Berarti lahan terbukanya, ini kan 1000 ya, aslinya 1000, dikurangi luas lahan terbangunnya 340, dikurangi luas kolamnya 10, dikurangi luas taman resapannya 100 misalnya. Ini dikalikan koefisien limpasannya untuk lahan terbuka adalah 0,4, dikalikan hujannya 100 dibagi 1000. Kemudian volume limpasannya totalnya yang melimpas adalah sama dengan dari lahan terbuka ditambah dari lahan terbangun 34. Oke. 56. Tapi yang jadi lahan terbukanya 22, lahan terbangunnya 34, sedangkan yang ditampung ini sudah 10 sebetulnya. Jadi volume limpasan yang melimpas mestinya 56 ini adalah yang terbuka dan terbangun. Sekarang kita ingin menghitung taman resapannya. Tapi sekali lagi sebetulnya 10 meter kubik ini bisa mengambil limpasan dari lahan terbuka yang 34 ini. Tadi yang 34 ini bisa sebetulnya masuk, atau yang lahan terbuka ini masuk 10 dikurangi. Sehingga sebetulnya volume limpasan yang real ini sebetulnya akan sama dengan dikurangi dengan 10 meter kubik yang masuk ke taman. Dikurangi ini 10 harusnya. Jadi tinggal 46. Jadi air yang melimpas sekali lagi dari lahan terbuka maupun dari rumah ini masuk 10. Baru sisanya dia akan melimpas. Sehingga total limpasannya 22 dan 34 ini dikurangi 10 karena masuk ke kolam. Kemudian kalau kita coba ini misalkan 200 atau kita pakai goal 6 sekali lagi ini dicek sebagai kontrolnya, ini 0, yang diubah adalah taman resapan. Sehingga kalau aslinya ini adalah 510, ini 510 ya, meter persegi. Kalau kita tambah dengan taman, dengan kolam, ternyata luas yang diperlukan hanya 200, jadi tamannya hanya 250. Di taman yang diperlukan hanya 250 meter persegi. Yang semula kita butuh 510 meter persegi, dengan kita membuat kolam, maka taman yang dibutuhkan berkurang menjadi 250 meter persegi. Jadi ini adalah beberapa konsep metode yang bisa diterapkan kaitannya dengan katakanlah Spong City atau Low Impact Development, atau sering disebut juga sebagai Sustainable atau Inlet System. Jadi kalau kita ingin membangun di kawasan yang aslinya terbuka, kemudian kita ingin membangun bangunan seluas 340 meter persegi, dan kita menginginkan bahwa air limpasannya tidak berubah, tidak tambah, maka harus dilengkapi dengan taman seluas 510 meter persegi, taman resapan, atau tamannya 250, kolamnya 10 meter persegi. Ada pertanyaan? Permisi Pak, izin bertanya. Terkait yang kolam resapan Pak.
izin bertanya untuk yang kolam resapan. Bukan Pak, yang nomor 3 itu. Yang untuk Ini. ya, yang untuk kolam resapan itu berarti itu hitungannya itu asumsinya karena ada kolam resapan, mohon izin anotit ini Pak. Berarti itu tinggal perhitungan yang ini saja ya Pak. Kolamnya itu langsung dikecualikan atau bagaimana ya Pak? Gimana Mas? Kan itu ada kolam resapan begitu Pak di suatu lahan dan juga taman. Nah itu untuk perhitungan hujan dan luapannya itu limpasannya itu berarti karena ada kolam itu berarti langsung luasan lahannya itu langsung berkurang begitu ya Pak. Jadi di sini itu dianggap kosong begitu ya Pak. Ya, berkurang. Seperti ada bangunan kan berkurang luas lahannya jadinya. Seolah-olah berkurang gitu. Oh, izin bertanya Pak. Nah, itu kan berarti asumsinya kosong. Sedangkan kalau misalnya kolamnya penuh, itu kan kolamnya tidak bisa menyerap air ya Pak. Nah, itu malah menambah limpasan ke lahannya Pak. Ya makanya ini di gambar ini itu ada pintu di sini, ya, yang ini. Ini ada saya pakai ini ada pintu di sini Mas. Jadi pada saat tidak ada hujan muka airnya adalah ini. Kemudian ada saat hujan asumsinya ini ditutup sehingga mampu menampung ini katakanlah 1 meter kedalamannya. Kedalaman 1 meter, luasnya 10 meter persegi, 10 meter kubik Mas gitu. Asumsinya seperti ini, asumsinya ada catatan ini. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya. Tapi kalau ini tidak di set ini penuh ya nggak ada fungsinya. Gitu. Jadi harus diupayakan pada saat tidak hujan ini kolamnya pada saat elevasi tertentu, gitu ya, supaya dia bisa menampung 10 meter kubik. Jadi saya memberikan contoh ini sebagai alternatif gitu bahwa penerapan dari sustainable drainage system ini tidak hanya dengan taman, bisa dengan kolam atau bisa juga dengan sumur resapan, biopori dan seterusnya. Jadi banyak metode yang bisa diterapkan. Karena kalau misalnya contoh ini kita ingin bahwa limpasan tidak bertambah, kalau hanya taman kan hampir semuanya ada tamannya nih, habis lahan 1000 ini. Karena sisanya kan hanya 150, lainnya taman semua, jadi tidak realistis gitu. Sehingga perlu ada tambahan metode untuk bisa lebih realistis. Kalau tamannya 510 terlalu banyak, ya kolamnya misalnya kan nanti dibuat 2 misalkan, atau 1 tapi agak besar gitu. Atau di sini ada sumur resapannya dan seterusnya. Sebagai ilustrasi bahwa banyak cara yang bisa kita gunakan untuk mengurangi limpasan yang terjadi akibat kita mengubah tutupan lahan. Idenya adalah itu, Mas. Ya. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mas Muhammad. Tadi saya agak terputus yang nomor 2, Pak. Ya. Boleh melihat perhitungan yang untuk volume lahan terbuka itu, Pak, limpasan lahan terbuka. Yang ini, yang ketemu 6 ini? Iya, Pak. Ini C2, ini adalah lahan aslinya, ya. Iya, Pak. Kemudian C6 ini adalah bangunannya, luas bangunan. C13 ini adalah luas tamannya. Jadi, karena asumsinya di taman ini kalau jatuh di taman dia tidak melimpas, semua meresap. Gitu. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Jadi di gambar foto ini ya, foto sebelah ini kalau hujan jatuh itu 100 mili dia menampung, gitu, tidak melimpas. Gitu. Jadi kalau kita membuat 10 cm di atas muka tanah tertinggi di taman ini,
mestinya lebih dari 100 karena kalau hujan jatuh dia akan meresap tergantung dari jenis tanah di sini, kepadatan tanah di sini. Ada lagi? Saudara bisa lihat ini ya, pengaruh tutupan lahan. Jadi kalau kita mengubah lahan yang aslinya terbuka atau hutan atau tanaman kemudian diganti dengan katakanlah jalan, ini C-nya bisa di 0,9 misalkan. Tapi kalau jalannya ini adalah permeable, lolos air atau gravel, dia tidak sampai 0,9 dan seterusnya. Oke, kalau tidak saya akan ke materi. Sudah kelihatan ya materinya? Sudah terlihat, Pak. Ya. Jadi ini adalah Spong-City ya. Sinonim banyak, ada Sustainable Drainage System, ada Low Impact Development, ada Zero Delta G, ada Zero Runoff, jadi banyak sekali istilah yang digunakan. Ini beberapa definisi ya. Jadi Spong-City ini adalah Modern Stormwater Management Approach to help solve drainage problem. Jadi bagaimana kita menyelesaikan problem terkait dengan drainase dengan memanfaatkan sumber, dengan memanfaatkan kondisi land use yang ada, kondisi tanah yang ada, dan mempromosikan sistem drainasi yang berkelanjutan. City berarti suatu kota yang dapat berfungsi seperti spons busa gitu, seperti busa gitu, yang mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap perubahan lingkungan dan bencana alam. Kemudian air hujan ini dapat diserap ya, dapat diserap, disimpan, kemudian diresapkan. Dan air hujan akan mencuci ya. Jadi air hujan sebenarnya akan mencuci kondisi polutan yang ada, dan air yang tadi yang sudah diserap, disimpan, ini dapat diambil dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Sehingga karena sebagian disimpan, sebagai contoh awal tadi hitungan, maka banjirnya akan bisa dikurangi. Jadi kalau kita tadi mempunyai lahan, kemudian bangun rumah, akan terjadi kenaikan limpasan permukaan yang cukup tinggi, sampai 60% kenaikannya, dengan luas dari 1000 dibangun 340, tapi dengan kita mempunyai fasilitas untuk menyimpan, untuk meresapkan, saya taman resapan, ini ada kolam, maka limpasan yang terjadi bisa berkurang. Ini istilah yang lain sebenarnya sama ya, fungsinya sama. Ada Integrated Urban Drainage System, ini dikenalkan tahun 70-an di Swiss. Kombinasi dari water treatment, kemudian storm drainage, dan seterusnya. Kemudian istilah yang lain adalah low impact development, ini dikenalkan tahun 77. Walaupun mungkin LID ini lebih ke skala yang lebih kecil gitu ya. Misalnya dengan bioretention, ada green roofs, ada swales. Nanti akan saya tunjukkan beberapa contoh terkait dengan bioretention seperti apa, green roof seperti apa, swales seperti apa. Kemudian ada istilah lagi, water sensitivity urban drainage, urban design. Ini sama ya. Bagaimana kita meminimalkan pengaruh akibat
pengembangan suatu kota. Ini kalau ke Singapura, ini ada Active River Green. Ini juga sama, walaupun ini lebih concern supaya infrastruktur yang dibangun untuk drainasi, kanal, kemudian juga waduk, ini bisa kelihatan lebih baik, lebih indah gitu ya, dan menyatu katakanlah dengan landscape sekitarnya. Jadi dibuat seindah mungkin, tapi fungsinya tetap sama ya, agar ini bisa menyatu dengan landscape sekitar. Ada istilah lagi adalah green infrastructures atau blue green infrastructures ini. Ini beberapa metode yang digunakan, sama juga menggunakan tanaman, permeable pavement, ada storm water harvest, misalnya kita dengan menampung air hujan, ini reuse, menggunakan lagi, ada infiltrasi, yang kesemuanya mestinya adalah untuk mengurangi limpasan yang terjadi. Kemudian ini ada Sustainable Urban Drainage System yang sering juga dibaca sebagai Sustainable Drainage System. Ini banyak di UK. Jadi bagaimana kita memperbaiki atau bagaimana kita meningkatkan kapasitas kita untuk mengurangi banjir di kota, mengurangi kontaminasi air, polusi air, dan membuat kota lebih baik dan nyaman, baik manusia dan makhluk lainnya. Ini contoh gambar Spong City, ini saya ambilkan dari website yang ada dari Departemen Water Resources-nya Hong Kong gitu ya. Ini ada green roof, ada rain garden, ada retention tank, ada porous pavement, ada bioswale, retention lake, ada wetland. Ya, semuanya adalah untuk menahan air hujan, storm water, agar tidak langsung melimpas ke sungai. Kalau semuanya ini bisa diterapkan, ini langsung akan mengurangi polusi yang ada di sungainya. Sehingga sungai akan menjadi lebih bersih, dan ekosistem yang ada di sungai mestinya akan menjadi lebih baik. Ini salah satu paper terkait dengan Spong City yang ada di Cina. Jadi di Cina sudah mencoba untuk menerapkan Spong City mungkin 2018 ya, di beberapa kota besar dengan anggaran yang sangat tinggi, triliun rupiah gitu, untuk membuat model Spong City di beberapa kota besar di Cina. Jadi saudara bisa searching tentang aplikasi Spong City di Cina, misalnya di Beijing ataupun tempat yang lain. Jadi adanya organisasi seperti minggu lalu, ini banyak problem yang timbul, antara lain adalah terkait dengan sumber air bersih, water shortage, atau mungkin juga water lodging, jadi air terperangkap karena tidak bisa keluar karena adanya bangunan-bangunan dan seterusnya, atau mungkin lapisan kedap air. Ada polusi air, ekologi juga terdegradasi, dan juga mungkin city syndrome karena biasanya kalau perkotaan padat, ini iklimnya akan berubah gitu, menjadi lebih panas, tidak nyaman, dan seterusnya. Jadi dengan Spong City ini mempunyai tujuan, karena air hujan kita tahan, kita resapkan, kita tampung, sehingga bisa kita gunakan kembali. Jadi rainwater as resources. Resource untuk bisa digunakan untuk banyak kepentingan. Kemudian juga karena air hujan kita tahan, kita tampung, sehingga
banjir ini bisa dikurangi. Demikian juga waterlogging. Karena sungai juga akan menjadi lebih baik kalau kita menampung limpasan air hujan, maka kualitas airnya juga akan menjadi lebih baik. Kalau kualitas air dan lingkungan baik, mestinya secara ekologi di daerah yang menerapkan SPONG-City akan menjadi lebih baik. Kemudian saudara mestinya bisa merasakan kalau saudara tinggal di perumahan yang sangat padat dengan tinggal di suatu kawasan yang masih banyak pohonnya, banyak kolam dan seterusnya, mestinya situasinya akan berbeda. Yang biasanya SPONG-City ini akan bisa memperbaiki iklim mikro di kota tersebut. Ini adalah beberapa tujuan yang dikendaki, sekali lagi, agar city syndrome dan problem terkait dengan urbanisasi ini bisa dikurangi. Ini adalah contoh gambaran saya ambilkan dari bukunya ini, Sustainable Drainage System, yang sudah saya sebutkan di minggu lalu terkait dengan pustakanya. Ini kondisi alami ya, kondisi alami kalau ada hujan turun, ini masih banyak air yang bisa tertahan di catchment ini. Kemudian biasanya karena tanamannya banyak, kemudian di lahannya juga banyak daun-daunan yang dapat menyebabkan limpasan ini tidak cepat. Jadi limpasan yang terjadi, limpasan permukaan akan menjadi sangat lambat, yang akan menaikkan pengisian air tanah. Jadi kalau alirannya lambat, ini potensi untuk masuk ke dalam tanah akan semakin besar. Kemudian juga banyak kolam-kolam kecil yang terbentuk akibat adanya hujan di lahan yang masih alami. Baik yang dia tidak ada tanamannya maupun yang ada tanamannya. Sehingga karena masih banyak air hujan yang tertahan, ini limpasan yang terjadi relatif tidak banyak, dan juga angkutan sedimen yang terjadi juga tidak besar. Ini kalau terbangun dengan konsep pond water ya, jadi air hujan dibuang secepatnya ke sistem drainasi. Karena air hujan dibuang secepatnya ke sistem drainasi, maka akan menyebabkan potensi air banjir menjadi besar. Kemudian karena polusi dari pengembangan sarana prasarana dan juga pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, biasanya air sungai di suatu kawasan kota ini menjadi kualitasnya menurun. Bisa dijumpai di banyak kota besar di kita, air sungai yang ada biasanya kualitasnya menurun karena kita belum atau masih menggunakan konsep drainasi yang tradisional. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ini banyak bangunan, seperti contoh di awal, kalau bangunannya banyak, maka limpasan akan menjadi lebih besar. Kalau kita membuat bangunan, tapi kita menerapkan konsep SPONG-City, menerapkan konsep Sustainable Drainage System, kita membuat banyak area yang bisa menahan air hujan. Ini ada rain garden, ada taman resapan, ada swell, ada kolam, ini ada kolamnya, ada green roof, dan seterusnya. Maka limpasan yang terjadi akan jadi kurang. Seperti contoh di awal tadi, di perhitungan sederhana dengan Excel, membuktikan bahwa kalau kita menerapkan misalnya ada kolam, ada taman, rain garden, ini bisa mengurangi limpasan yang terjadi. Ini contoh gambar yang saya ambil juga dari buku yang sama. Ini ada kolamnya, ini bisa menampung air hujan yang cukup banyak. Kita lihat nih tanggulnya juga cukup tinggi gitu ya. Ini dengan model rain harvesting, kita membuat kolam tampungan di rumah gitu.
Ini ada green roof, kemudian kalau melimpas, dia masuk ke rain garden. Kemudian di rumah kita juga kita bisa bangun dengan ini dibuat yang permeable. Misalnya kita dengan grass block misalnya. Kemudian ini rain garden, jadi air hujan yang jatuh dari atap bisa kita masukkan ke taman, kemudian ada kasih peluapnya. Kalau hujan sangat deras, mungkin dia masih diizinkan. Ini ada rainfall harvesting, jadi kita tampung di bak penampungan. Sustainable drainage system management rain ini ya, sama tadi. Ada rain garden, ada kolam retensi, ada source controlnya, kita mengontrol sumbernya, ada site control, kemudian regional control. Jadi sekali lagi, kalau kita menerapkan konsep yang ada di LID atau Spong City, maka banyak hal yang bisa kita peroleh, akan mengurangi banjir, meningkatkan kualitas air, iklim mikronya akan bisa menjadi lebih baik, dan kita bisa memanfaatkan air yang kita tampung, kita resapkan untuk kebutuhan pada saat tidak ada hujan. Ini sebenarnya sama, Blue Green Infrastructures ya, konsepnya sama ya. Bagaimana kita membuat suatu kawasan ini tidak hanya green, tapi juga blue green, landscape-nya hijau, tapi air juga tersedia. Ini saya ambilkan contoh gambar ini. Ini kalau di urban, ini dari lahan yang terbuka, kemudian kita bangun, run-off-nya akan meningkat ya, run-off-nya meningkat. Kalau run-off meningkat, berarti infiltrasinya kecil. Kalau infiltrasinya kecil, maka air yang ada di sungai akan menjadi lebih sedikit, sehingga polusinya akan menjadi besar. Ini contoh di urban. Tapi kalau kita menggunakan konsep Blue Green Infrastructures ya, karena kita berupaya untuk meningkatkan infiltrasinya, maka runoff-nya kecil pada saat hujan terjadi. Tapi karena infiltrasinya besar, maka limpasan atau air sungai pada musim kemarau akan besar. Akan lebih besar sehingga polusinya akan menjadi lebih kecil. Kalau dari sisi landscape-nya akan menjadi lebih hijau. Ini berapa metode yang bisa kita gunakan. Ini mungkin saya ambilkan dari LID kalau nggak salah, atau Blue Green City ya. Jadi banyak sekali dari sisi bangunannya, dari sisi lahannya. Kalau dari sisi bangunan ada green roof, ada green wall, ada rainwater harvesting. Tapi kalau dari sisi landscape, lahannya bisa dry pond, ada rain garden, ada wet pond, ada bioswale, dan seterusnya. Ini nanti bisa dibuka ya. Soalnya banyak sekali tabel-tabel semacam ini. Ini adalah sumur resapan. Ini juga ada di kampus, di sekolah pasca sarjana. Kalau nanti ke kampus, ini adalah grass block ini ya. Ini grass block. Jadi paving tapi ada kotak-kotak yang bisa ditanami tanaman sehingga memungkinkan resapan menjadi lebih banyak. Kalau penuh dia baru akan melimpas. Jadi kalau penuh, jadi kalau misalnya hujannya deras gitu ya, dia baru akan melimpas ke sini. Kemudian ini juga melimpas ke sini kalau penuh. Kemudian dia akan menuju ke inlet dari sumur resapan. Ini maju ke inlet dari sumur resapan. Sehingga limpasan yang terjadi mestinya akan menjadi berkurang. Ini adalah konsep sumur resapannya. Jadi kalau ada bangunan, biasanya ada selokan kelilingnya ya. Ini harusnya masuk ke sumur resapan terlebih dahulu, akan mengisi ini dulu.
Kalau hujannya sangat deras, ini penuh, baru mengalir melimpas ke sumur resapan, ke selokannya atau saluran drainase. Di beberapa tempat saluran drainase jalan juga ada sumur resapannya. Ini di jalan, ini adalah inletnya, kemudian masuk ke saluran drainase, tapi di saluran drainase setiap 10 meter ada sumur resapannya. Ini akan meningkatkan juga air yang meresap ke dalam tanah. Ini taman resapan yang ada di kampus. Jadi tidak hanya tanggul Kamstin dari beton gitu, tapi kita juga bisa membuat tanggul dari tanah gitu ya. Jadi kalau lahan misalnya ini kita gali, kemudian kita taruh di sini. Jadi ini galian gitu, ini kita taruh untuk nampung. Ya, kalau hujan jatuh dia akan meresap dan mungkin akan hanya mengisi di sini, tidak melimpas ya. Ini limpasannya adalah tidak ada. Jadi konsepnya adalah seperti ini. Hujan jatuh, dia akan tampung. Ini minimal 10 cm ya, minimal 10 cm. 10 cm atau 100 mili. Tapi bisa disesuaikan dengan kondisi hujan di wilayah yang akan dibangun taman resapan. Kalau penuh, baru dia masuk ke selokan atau saluran drainase. Bisa juga melimpahkan air dari rumah masuk ke sini, kalau penuh dia baru melimpas. Jadi dengan konsep ini, mestinya taman resapan ini akan memfilter, sehingga air hujan yang kualitasnya bagus, mestinya akan atau campur dengan limpasan permukaan yang lain, yang kualitasnya akan menjadi kurang, masuk ke sistem ini. Dia akan terfilter baik secara kimiawi, biologi, kemudian yang meresap ini mestinya akan menjadi lebih baik. Seperti kalau saudara punya saringan pasir misalnya, air yang keruh masuk ke saringan pasir, yang keluar akan menjadi lebih jernih. Ini sama konsepnya sebetulnya. Sehingga yang keluar sini kualitasnya akan menjadi lebih baik. Ini adalah contoh bioretention basin. Ini di sebelah sini adalah perkantoran, kemudian ada untuk pejalan kaki, ini jalan, kemudian di sebelah kanan lagi adalah pelabuhan. Sehingga air ini masuk ke sini, yang di sini juga ini masuk ke sini, sehingga air akan terfilter dengan kondisi ini. Mungkin ini akan saya besarkan supaya bisa baca ini. Jadi stormwater is directed to the basin. Basinnya maksudnya bioretention ini. Kemudian akan terjadi infiltrasi, perkolasi melalui sistem ini yang akan memfilter secara alami dengan secara biologi, secara fisik, secara kimia sebelum masuk ke pantainya, ke pelabuhan. Jadi ini bisa diterapkan sebenarnya tidak hanya di pantai tapi di kawasan manapun sehingga air hujan bisa masuk ke dalam tanah. Ini adalah contoh kolam retensi yang ada di kampus. Sudah bisa perhatikan dengan adanya kolam ini maka tanaman akan menjadi lebih baik dan ini akan memperbaiki iklim mikro yang ada. Jadi mestinya akan lebih sejuk dibandingkan hanya bangunan. Ini contoh green roof ya. Ini dari sisi belakang gedung. Kalau di depan ya vertikal tinggi seperti gedung pada umumnya. Dengan kondisi ini mestinya iklim mikronya juga akan diperoleh. Ini juga nih library yang ada di TUDEF ini dengan konsep green roof.
Ini sama, ini green roof dan tanaman yang ada di dinding bangunan. Saudara bisa searching nih banyak sekali ya contoh-contoh terkait dengan green roof. Ini adalah biopori, namun diameternya kecil ya, sehingga kalau saudara ingin menggunakan biopori, mestinya akan membutuhkan jumlah yang banyak. Walaupun ini juga akan sangat membantu, tapi jaraknya mungkin per 100 meter, katakanlah per 100 cm atau 1 meter ada lubang biopori karena ini kecil. Ini gabungan dari konsep sumur resapan, kemudian juga biopori. Ini adalah peralon, katakanlah 10 dim, kemudian dikasih lubang. Ini diterapkan untuk tempat yang sangat padat, yang tidak memungkinkan untuk membuat sumur resapan. Kita buat misalkan diameternya 10 dim, kemudian antara satu dengan pipa yang lain dihubungkan dengan katakanlah PVC dengan diameter yang lebih kecil. Saudara bisa juga dari talang rumah masuk ke sini gitu, masuk ke sini. Ini konsepnya ini. Ini adalah contoh penampung air, rainfall harvesting ya. Saudara bisa menampung dengan penampung atau underground, groundwater tank gitu ya. Ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan yang ada di sini. Ini contohnya. Ini contoh indeks kita. Ini ada di lereng tenggara dari Gunung Merapi. Di sana kalau bikin sumur sangat dalam, muka air tanahnya sangat dalam, air hujannya relatif sedikit, sehingga penduduk memanfaatkan dengan membuat ini bantuan pemerintah dengan bak penampung dengan kapasitas yang cukup besar. Kalau kita tidak mengelola sumber daya air dengan baik, jadi tidak berkelanjutan, dampak akhirnya bisa seperti ini. Jadi karena air yang kita ambil terlalu banyak, maka muka air tanahnya bisa turun, yang pada akhirnya bisa menyebabkan berkurangnya air yang mengalir ke sungai. Ini contoh kondisi di mana muka air sungainya sangat dalam, sangat sedikit airnya. Ini luasan, ini areal irigasi ya. Pada saat musim kemarau ini sangat kering, ini kurang lebih luasnya 1000 hektar ya, sangat luas. Tapi saudara bisa perhatikan ini saluran irigasinya tidak ada air sama sekali. Ini contoh kekeringan yang ada di kita di tahun 2003 ya. 2023 ini sungainya kering. Ini Waduk Jatiluhur juga pernah kering, ini ya, tidak ada air sama sekali. Kemudian di kampus juga ada upaya untuk bagaimana kita menerapkan konsep low impact development dengan ada satu sungai kecil, ya, dengan membuat kolam-kolam gitu ya. Yang ada sekarang satu, ini sudah ada, ini juga sudah ada. Ini ada tapi sangat kecil. Ini aliran sungainya pada saat hujan. Kita amati dari kamera yang kita pasang. Ini contoh yang ada. Walaupun jadinya tidak seperti ini, tetapi ide awalnya adalah bagaimana kita mengelola air sehingga tidak membebani limpasan permukaan yang terjadi, tidak membebani di bagian hilirnya. Ini fungsi dari Wisdom Park ini, kita beri nama Wisdom Park. Paling tidak ada 4 fungsi terkait ini. Yang pertama adalah sebagai tempat atau area untuk resapan, sebagai kolam tadi, sebagai sumber air
untuk air minum, kemudian keperluan yang lain. Bisa juga digunakan sebagai tempat rekreasi dan juga olahraga. Bisa juga sebagai sarana untuk prasarana dan sarana untuk pendidikan, misalkan diskusi dan seterusnya. Oke, saya kira ini bahannya saudara bisa search di internet. Ada Sustainable Drainage System, ada Green Infrastructure Guide for Small Cities, ada Blue and Green Cities, dan masih banyak lagi. Oke, ada pertanyaan? Mas Tovan Haji, ada pertanyaan? Dari saya belum ada, Pak. Mbak Ivena Riani Manika? Dari saya belum ada, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri sampai minggu depan, dan tugas terkait dengan Spong City atau LID nanti akan saya upload di Simaster. Oke, terima kasih, sampai minggu depan. Permisi, Pak. Jadi silakan Mas Muhammad. Izin bertanya, untuk materi yang PPT itu bisa diakses di mana ya, Pak? Apakah bisa? Mungkin bisa ada perwakilan atau bikin grup ya, Mas. Saya mau upload di Simaster karena filenya terlalu besar. Tidak bisa karena dibatasi 5 MB. Mungkin Mas Muhammad bisa kirim ke saya nomornya atau bikin grup gitu. Nanti akan saya kirim ke Mas Muhammad. Nanti Mas Muhammad bisa share ke temannya gitu. Oh iya, Pak. Mungkin nanti akan dibuatkan grupnya, Pak. Untuk nomor WA-nya Pak Joko Sujono sendiri 081. Bentar, Pak, saya catat dulu. Ya. 081 2269 269. 3192. Oke, baik, Pak. 081 2269 3192 ya, Pak. Nanti kalau mau dibikin grup akan share ke grup, tapi kalau enggak ya nanti bisa saya kirim. Ini sudah ada ini ya. Monggo grup ini ya. Jadi nanti saya share ke sini ya. Karena mohon maaf, saya harus kerja berkali-kali untuk mereduce dari 20 MB ke 5 MB, mungkin ada 4-5 file, mungkin tidak praktis ya. Saya kira akan lebih baik kalau dengan grup ini. Oke, terima kasih Mas Muhammad Febrilian. Pak, Mas. saya kan dari magister ikut matrikulasi Pak di sini. Ya. Nah, itu bagaimana ya untuk tugasnya nanti? Mungkin ini soalnya kayaknya nggak muncul di semester saya, Pak. Belum muncul sih mungkin. Oh, kalau enggak ya ikut grup ini aja, nanti materinya dari sini. Nanti di master barangkali nanti dari S2 ya Mas ya, atau dari S2, Pak. Ya, nanti bisa saya tak bilang ke pengelola S2-nya. Baik, Pak. Atau saudara bisa bilang juga ke Mbak Hiro. Nanti gitu saya ya. coba ini, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Tapi ikut di grup aja, nanti materinya akan saya sampaikan. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, yang lain? Oke, kalau tidak ada mungkin bisa kita akhiri. Sekali lagi jaga prokes supaya kita terhindar dari COVID-19 dan kita selalu diberi rahmat sehat. Amin, sampai minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.